I can't get it off. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah pesawat yang sedang dikemudikan oleh pilot yang bernama Rusty dan rekannya yakni pilot pikun. I want to thank you for going to bat for me last week. Suatu ketika terdapat seorang anak kecil yang mengagumi Rusty sebagai pilot. Saat sedang memberi motivasi ke anak itu, dikarenakan turbulensi, Rusty terjatuh dan tak sengaja memegang dada ibu si anak itu. Penyebabnya dikarenakan seorang pilot pikun menerbangkan pesawat itu melebihi ketinggian normal. Rusty, I want to thank you for going to bat for me last week. Selesai bekerja, Rusty pun pulang ke rumah. Di sini kita diperkenalkan dengan istrinya Rusty yang cantik bernama Debbie. Dan kedua anaknya yaitu yang kakak si cupu James dan adik yang bandel bernama Kevin. Saat pulang ke rumah terjadi perdebatan Rusty. Penyebabnya dikarenakan Kevin merusak gitar dengan menuliskan kalimat "aku punya vagina". Debbie pun meminta Kevin meminta maaf kepada James. Kemudian sebagai kepala keluarga, Rusty pun memperbaiki gitar milik James. There you go, that'll do. Oh gosh. Malam harinya mereka mengadakan makan malam bersama keluarga Liam, merupakan teman mereka. So, do you like school? G-Man, get over here. Suatu ketika mereka menunjukkan kekompakan antara ia dan anaknya layaknya hubungan anak dan ayah yang bahagia. Tidak mau kalah, Rusty pun memanggil James dan Kevin. Tetapi berhubungan si Kevin anaknya bantongor, maka hanya James yang datang. Bukannya terlihat akrab, justru Rusty terlihat aneh saat sedang memaksakan diri untuk mencoba akrab dengan anaknya. Greater stress reliever, and that. Di sisi lain, Debbie sedang mencari cara untuk menghilangkan stres. Lalu temannya menyarankan pergi ke Paris, yang seperti keluarga mereka lakukan tempo hari. Berbanding terbalik dengan temannya yang tampak bahagia, Debbie dan keluarganya pergi ke suatu kabin yang tak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal. Lalu mereka menginap di tempat penginapan yang sama selama 10 tahun secara terus-menerus. Rusty loves it so much. Sejujurnya, Debbie sangat benci dengan penginapan itu, tetapi tidak tega mengatakannya kepada Rusty karena itu akan menyakiti hatinya. Tetapi secara tak sengaja Rusty mendengar percakapan tersebut. Setelah itu di kamarnya saat sedang menonton MasterChef, Rusty iseng melihat foto keluarga mereka di laptopnya. Di sini diperlihatkan bahwa makin lama Debbie terlihat tidak berbahagia. Yang berbahagianya, Debbie terlihat tidak bahagia saat liburan dengan keluarganya. Lalu Rusty teringat bahwa dulu saat ia kecil, ayahnya sering membawanya liburan di taman bermain bernama Walt. Guys, I have exciting news. James has AIDS? What? No. Paginya dengan penuh semangat, Rusty memberitahu kepada keluarganya bahwa mereka akan melakukan perjalanan. Debbie pun sangat senang karena berpikir bahwa mereka akan pergi ke Paris. Tapi sayangnya tidak, karena mereka akan pergi ke taman bermain Wally World. Terlihat di sini hanya Rusty saja yang merasa bersemangat dengan perjalanan itu, karena anak dan istrinya tidak ada yang ingin pergi berlibur ke taman bermain. Don't say weird shit. Tetapi dengan bujuk rayu dari Rusty, mereka akhirnya mengiyakan ajakan Rusty. Di luar, Rusty bahkan sudah menyewa sebuah mobil demi pergi berlibur bersama keluarganya. Rusty pun menjelaskan beberapa kecanggihan dan fitur yang dimiliki oleh mobil tersebut, yang sebenarnya tidak terlalu diketahui oleh dirinya. Setelah semua kekacauan yang terjadi, akhirnya mereka pun pergi. Di perjalanan, Rusty memamerkan sebuah alat komunikasi kepada keluarganya. Lalu Kevin pun ingin mencoba alat itu. Tetapi Kevin yang tak ada otak ini malah berkata kasar kepada pengemudi lain di truk yang berada di belakang mereka lewat alat komunikasi itu. Alhasil pengemudi truk itu marah dan langsung mendekati mobil mereka.
Tetapi untungnya dengan cepat Rusty meminta maaf kepada si supir truk itu. Suatu ketika, James melihat seorang wanita cantik berada di samping mobil. Dengan senyum anehnya, James melambaikan tangannya kepada wanita tersebut. Tetapi tiba-tiba Kevin menutup wajah James dengan plastik. Setelah melepaskan plastik itu, James hendak melihat kembali wanita cantik itu. Tetapi sayangnya wanita itu sudah tidak ada. Setelah itu, mereka pun singgah di kampus tempat Gabby dulu berkuliah. Di sini terungkaplah bahwa dulu Debbie adalah wanita cukup terkenal, gaul, nakal. Bahkan permainan Tripi Cakral anak kuliah itu mainkan itu ciptaan dari Debbie. Tripi Cakral sendiri yaitu kita akan meminum segelas besar bir lalu melewati sebuah rintangan tanpa terjatuh. Para gadis pun mengajak Debbie untuk bermain permainan tersebut. Meski awalnya menolak, Debbie akhirnya melakukannya. Dikarenakan para gadis itu mengejek Debbie karena sudah tua dan mustahil melakukan permainan itu. Dan seperti yang kita duga, Debbie yang sudah tidak muda pun tidak berhasil melakukan tantangan itu dan malah mempermalukan dirinya sendiri. This is the best thing I've ever seen. Motherfuckers! Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, si pengemudi truk yang sebelumnya sudah dilecehkan Kevin tiba-tiba mengejar mereka. Lalu Rusty yang terinspirasi dari Vin Diesel Fast and Furious pun mencoba melakukan drift untuk kabur dari pengemudi misterius tersebut. Tapi yang sudah kita duga, Rusty tidak berhasil lakukannya, malah menyebabkan mobil mereka terbalik-balik tidak karuan. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari kejaran pengemudi misterius itu. Dan malam harinya, mereka pun memutuskan menginap di sebuah hotel. Setelah itu, saat James sedang menyanyi, ia bertemu kembali dengan wanita yang sempat berpapasan dengan dirinya sebelumnya. Di sini mereka pun berkenalan. Wanita cantik itu bernama Adena. Lalu mereka pun sedikit mengobrol satu sama lain. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu mereka hendak mampir sebentar ke sebuah kolam air panas. Tetapi, jalan menuju tempat itu sangat macet dan ramai oleh pengunjung. Kemudian, Rusty menanyakan jalan alternatif menuju kolam tersebut kepada seseorang yang ia temui. Lalu orang aneh itu menunjukkan jalannya. Mereka pun pergi ke jalan alternatif yang ditunjukkan pria itu. Saat sampai, mereka pun dibuat kagum dengan keindahan kolam tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung ngojay. Mereka pun menikmati kolam itu. Yang mereka tidak ketahui adalah tempat itu bukanlah kolam air panas, melainkan kolam yang berisi limbah kotoran yang berbahaya. Setelah mengetahui tempat itu berisi limbah kotoran, mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Saat keluar dari kolam, barang-barang dari mobil pun sudah habis dicuri. James bahkan kehilangan gitar kesayangannya. Mereka yang sudah putus asa pun memutuskan pergi ke rumah saudaranya, Rusty. Saat sampai di rumah saudara perempuannya, mereka pun baru sadar bahwa mobil mereka terdapat gambar titik terbang yang digambar oleh para pencuri di kolam sebelumnya. Lalu Rusty dan Debbie pun mencoba untuk menghapus gambar itu. Namun bukannya gambar itu menghilang, Rusty dan Debbie pun terlihat seperti orang mesum yang aneh. I can't get it off. Di rumah itu, mereka pun disambut oleh saudara perempuan Rusty
yang bernama Audrey dan suaminya yang tampan yang merupakan orang kaya dan terkenal bernama Stone. Kevin, that's only... Di sini keluarga Rusty pun diberi pakaian oleh mereka karena pakaian keluarga Rusty sebelumnya sudah dicuri. Stone's man cave. Di sini kita diperlihatkan bahwa Audrey dan Stone menjalani pernikahan yang sangat bahagia, bergelimangan harta, dan memiliki hubungan yang sangat mesra. Jauh berbeda dengan Rusty dan Debbie, yang hubungan pernikahannya terlihat membosankan. Terlihat di sini Debbie seperti terpukau oleh pesona dari Stone saat makan siang. Working day and night to put me through media. Rusty pun dibuat iri oleh kemesraan yang terjadi antara Stone dan Audrey. Bahkan anak-anak dari Rusty pun sangat mengagumi Stone, melebihi Rusty seorang ayah. Well, thank you, James. Rusty pun diberi kesal lagi saat melihat kedekatan antara Stone dan istrinya. Don't seem really in love. Malam harinya, entah kenapa tiba-tiba Debbie sangat bergairah kepada Rusty. Tetapi Rusty menduga bahwa Debbie bergairah bukan karena dirinya, melainkan karena pesona dari Stone sebelumnya. Your wedding ring. Oh my God. Before we got here, you took off your wedding. Perseteruan dari mereka pun makin diperparah ketika Rusty mengetahui bahwa Debbie tidak memakai cincin pernikahan mereka. Tapi di sini Debbie menjelaskan bahwa cincin itu sudah terjatuh tanpa ia sadari. Without a ring and he'll think you're single? How's he gonna think I'm single if I'm here with my husband and my 2 children? Debbie pun mengakui bahwa Stone sangat mempesona, tetapi Debbie menjelaskan bahwa Rusty yang menikahi dirinya. Lost my ring, but I would never, ever take it off on purpose. Debbie pun minta maaf kepada Rusty, menjelaskan bahwa tak pernah sekalipun terbesit di pikirannya untuk berselingkuh, apalagi meninggalkan Rusty. Rusty pun sebenarnya mengetahui hal ini, tetapi ia hanya mencari pelampiasan atas perasaan gagalnya menjadi kepala keluarga. Keesokan harinya mereka pun meninggalkan kediaman Stone dan Audrey. Mereka pun melalui perjalanan panjang, hingga pada saat malamnya sampailah di sebuah motel di wilayah Arizona. Di kamar, Rusty menyarankan ide gila dengan Debbie, di mana ia berencana melakukan hubungan tanam benih di monumen perbatasan 4 negara bagian. Lalu dengan penuh semangat, mereka pun pergi ke monumen 4 sudut tersebut. Okay. James? Di motel, secara tidak sengaja, James bertemu dengan Adena. Ternyata di sini Adena memiliki ketertarikan dengan pria yang pandai bermain musik. No guitar tonight. A thing for musicians. There it is. Kembali lagi dengan Rusty dan Debbie yang sedang melakukan hubungan seks. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pasangan yang ada di tempat itu. Oh, gosh. Lucunya bukan mereka satu-satunya pasangan yang berpikir melakukan hubungan seks di tempat itu. Banyak sekali pasangan yang hendak melakukan itu juga. Ditambah lagi, tiba-tiba datanglah para penjaga perbatasan dari keempat negara bagian. Alhasil, Rusty dan Debbie pun kentang dan tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Lalu saat penjaga itu tersebut berdebat, Rusty dan Debbie pun diam-diam kabur dari tempat itu. Listen, they come. Wow! Don't you kick in here! Don't stop! Don't. You can really see all the stars out. Di halaman motel terlihat James dan Adena menjadi lebih dekat. Hingga saat mereka hendak berciuman, Kevin pun menggagalkannya dengan cara melemparkan batu kepada James. Where's mom and dad? Door. Adena pun marah kepada James. Kenapa ia diam saja saat diganggu oleh adiknya? He's a little shit. You don't have to let him push you around. Berkat Adena, James pun tersadar. You know what? Fuck it. Akhirnya James pun membalaskan perlakuan Kevin kepada dirinya. This is so weak. Karena terus-menerus disiksa oleh James, Kevin pun berjanji untuk tidak mengganggu dirinya. Stop bullying. Just stop doing this. Weird fucking family. Passengers on the left side. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Home now? Kevin pun meminta pulang ke rumah saja kepada Rusty. Crap. Kemudian indikator bensin berbunyi, menandakan mobil mereka kehabisan bahan bakar. Mereka pun turun dari mobil, berharap memiliki bahan bakar yang tersimpan. Rusty yang tidak paham pengoperasian mobil itu, mencoba menekan tombol-tombol yang ada di remote mobil tersebut. Alhasil kondisi mobil mereka semakin parah.
Bahkan Rusty secara tidak sengaja meledakkan kendaraan itu. Akibatnya mereka pun tidak memiliki kendaraan untuk pulang. Lalu Debbie pun memarahi Rusty. Dikarenakan sejak awal Debbie, James, dan Kevin tidak ingin pergi ke Wally World. Hanya Rusty saja yang ingin pergi ke sana. Fucking Velociraptor! Ow! There's a rock in that. Rusty pun menjelaskan kalau ia hanya ingin berlibur bersama keluarganya. Hanya itu saja. Rusty pun mengungkapkan selama ini Sebenarnya Rusty sudah sangat sering ditawari untuk melakukan penerbangan skala internasional, yang mana saat ini Rusty hanya menjadi pilot nasional saja atau hanya melakukan perjalanan domestik saja. Penyebab Rusty menolak tawaran itu, ia tak ingin berpisah dengan keluarganya dalam jangka waktu yang lama. Lalu Rusty pun menyerah kepada keluarganya untuk memutuskan meninggalkan mereka. Goodbye now. Ow! Kondisi mereka pun semakin diperparah dengan datangnya pengemudi misterius itu, yang ternyata sudah mengikuti mereka sampai ke tempat itu. Rusty pun langsung berlari menjauhi truk tersebut. Tetapi sang pengemudi misterius itu mengajar Rusty dari belakang. Lalu sang pengemudi misterius itu pun turun dari truknya, mengira bahwa pengemudi itu hendak melakukan kejahatan kepada mereka. Ternyata selama ini pengemudi truk itu hanya berniat untuk mengembalikan cincin Debbie yang tidak sengaja terjatuh di suatu tempat yang ia temukan. Kemudian pria itu menawarkan mereka tumpangan karena ia tahu mobil mereka yang kenari rusak. Sang pengemudi truk itu pun mengantarkan ke tempat penginapan milik orang tua Rusty. Saat makan malam, Rusty pun menceritakan tentang berbagai hal yang menimpa mereka selama ini di perjalanan. Lalu Clark yang mengetahui bahwa James yang sudah kehilangan gitar, Clark pun memberikan gitar miliknya kepada James. Selesai makan malam, Debbie pun mengetahui lewat orang tua Rusty bahwa hubungan harmonis antara Stone dan Audrey hanyalah pernikahan palsu. Karena perkataannya, masing-masing mereka tidur dengan orang lain selama bertahun-tahun. Justru Stone dan Audrey malah menginginkan sebuah hubungan pernikahan yang lebih solid seperti keluarga yang memiliki Rusty dan Debbie sendiri. Di kamar secara tidak sengaja, Rusty menemukan buku yang selama ini dibawa-bawa oleh Debbie. Ternyata buku itu berisi tentang sebuah hubungan pernikahan yang sedang sekarat. Rusty mengatakan kepada Debbie bahwa tahu hubungan mereka sedang ada masalah, tetapi tidak seburuk itu sampai harus disebut sekarat. Debbie pun meminta maaf kepada Rusty karena ia menyadari ini dirinya egois. Debbie pun sadar selama ini tidak menghargai usaha Rusty, selalu ingin menyatukan mempererat hubungan keluarga mereka. You deserve better. I have everything I've ever wanted. Lalu Rusty pun mengambil cincin Debbie yang sudah terjatuh sebelumnya dan memasangkan kembali ke jari tangannya. Setelah itu, akhirnya mereka pun sampai di Wally World. Lalu setelah menunggu selama lebih 4 jam antrian dan sedikit terlibat perkelahian dengan keluarga yang memotong antrian, mereka akhirnya bisa menaiki wahana roller coaster yang selama ini diinginkan oleh Rusty. Gitu ya anjing. Locker mas. My fingers still hurt a little, but I think I'll be okay. Di sini akhirnya mereka pun bisa bernyanyi bersama layaknya sebuah keluarga bahagia yang selama ini diinginkan oleh Rusty. Film pun tamat.